Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali aku bisa buat video lagi. Nah, dalam video kali ini aku mau bahas tentang virus yang meresahkan dunia waktu zaman pasca Perang Dunia Pertama. Nah, kalau sekarang ini dunia sedang mengalami suatu bencana yang namanya virus corona dari Wuhan, dan pemerintah Indonesia juga menerapkan belajar di rumah aja untuk para pelajar, dan guru-guru juga harus memberikan tugas secara online. Guru atau dosen memberikan tugas secara online untuk menanggulangi virus corona. Nah, pada waktu hari ini aku mau bahas tentang bahas tentang virus yang terjadi di Hindia Belanda, juga menewaskan puluhan ribu nyawa. Oke. Yang dinamakan virus flu Spanyol. Nah, aku mau cerita. Flu Spanyol itu adalah virus yang dibawa oleh orang-orang Spanyol ketika menguasai atau mengekspansi Amerika. Nah, Amerika dulu kan pemerintahannya suku Aztec. Terus kemudian si Eropa, si Spanyol itu ingin menguasai dunia dengan menjelajah samudra. Ketemulah suatu daerah yang dikiranya itu India, ternyata itu adalah Amerika. Makanya orang-orang di Amerika, orang-orang aslinya dinamakan suku Indian gitu. Ternyata itu salah. Nah, aku gak bicara tentang suku Indian ya. Aku bicara tentang flu Spanyol yang dibawa oleh Ferdinand Cortés ke ke Amerika. Jadi Cortés itu setelah menguasai Montezuma ketiga, itu dia selain menguasai kekuasaan Aztec dan rajanya Montezuma ketiga, si Cortés itu juga menyebarkan suatu virus yang sangat berbahaya dan mematikan, namanya flu Spanyol. Jadi banyak nyawa yang melayang di Amerika karena virus yang disebarkan oleh tentaranya Cortés. Nah, setelah itu berlanjut, virus itu juga sampai ke Hindia Belanda waktu Indonesia dikuasai Belanda tahun 1918 pasca Perang Dunia Pertama. Sebenarnya virusnya itu juga seperti flu, tapi flu-nya itu bisa mematikan beribu-ribu nyawa, dan itu juga dibawa oleh orang-orang yang setelah pergi dari Perang Dunia Kedua. Terus ada di Indonesia juga terjadi perdagangan kan waktu itu, makanya terjadilah penyebaran virusnya itu. Nah, waktu itu gimana sih pemerintah Belanda itu menangani virus Spanyol? Jadi mereka tuh menanganinya sangat lambat sekali, dan yang terparah itu ada di Afdeling Surabaya ya. Nah, kata asisten residen Surabaya itu mengatakan atau melaporkan kepada pemerintah pusat itu yang meninggal itu sampai 1,5 juta jiwa. Jadi orang Surabaya itu yang terparah terkena dampak virus flu Spanyol, 1,5 juta jiwa. Ternyata itu setelah diselidiki lagi, ternyata asisten residen itu melakukan kesalahan, tidak 1,5 juta jiwa yang melayang, tapi puluhan ribu nyawa yang melayang. Tapi kan juga banyak ya, dan itu juga terparahnya juga di Surabaya. Kemudian masyarakat Indonesia gimana mengatasi flu itu? Mereka itu mengatasinya dengan kegiatan spiritual, kayak pergi ke makam, terus menyembelih hewan-hewan untuk menolak balak. Kemudian kayak ada melakukan ritual-ritual adat seperti itu. Jadi lebih ke spiritual gitu. Mereka nggak tahu ini sebenarnya ada apa. Mereka menganggap oh ini azab dari Tuhan, seperti itu. Kan tahu sendiri ya, mayoritas orang di Indonesia kan agamanya Muslim, jadi itu mengait-ngaitkannya juga seperti azab dari Allah gitu. Nah, terus usaha pemerintah Belanda dalam menghadapi flu Spanyol yang mematikan ribuan nyawa itu gimana? Pemerintah mengeluarkan suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Influenza Ordonansi
tapi baru diterapkan pada tahun 1921. Jadi setelah orang Indonesia itu mati sia-sia karena flu Spanyol, itu baru diterapkan. Terus kemudian kenapa lambat sekali menanganinya? Pertama ya karena mereka ogah-ogahan yang membantu pribumi dalam menyembuhkan flu Spanyol. Kedua itu kurangnya tenaga medis, karena pada waktu Hindia Belanda itu kan masih sedikit sekali tenaga medisnya, jadinya sangat lambat sekali ditangani. Nah, kemudian selain flu Spanyol tadi, ini Hindia Belanda juga pernah mengalami suatu kasus wabah pes yang banyak sekali menyebabkan orang meninggal, dan yang terparah itu ada di Malang ya. Jadi pada tahun 1911 sampai 1916 itu terjadi wabah pes yang mengakibatkan 100 orang meninggal, yang banyak banyak kasus terjadi di Malang. Nah, itu aja dari aku. Jadi kita itu kalau menghadapi suatu bencana yang sekarang itu seperti orang-orang itu cenderung kepada mereka takut dulu, parno dulu, atau stres dulu. Nah, karena kesetresan mereka itu, ketakutan mereka itu yang menyebabkan penyakit itu mudah terjadi di tubuh mereka. Jadi tetap kita jaga kesehatan, jaga diri, kemudian terus berdoa, pasti virus itu akan menjauh dari Indonesia. Itu saja. Thank you for watching.